Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabar antum semua, siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kembali ya pelajaran PAI kelas 5. Materinya tentang apa? Ya, mari kita buka modul halaman 30 ya. Judulnya adalah sakitnya Abu Bakar dan wafatnya beliau. Sudah dibuka modulnya? Nah, lihat paling atas ya. Di situ ada judulnya. Ya, bahasa Arabnya adalah Maradu Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa wafatuhu. Sakitnya Abu Bakar dan wafatnya beliau, ya. Materi ini adalah materi terakhir tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, setelah kita membahas tentang kelahiran beliau, kemudian ciri fisik dan karakter beliau, kemudian prestasi dan jasa-jasa beliau selama memimpin menjadi khalifah. Ya, selama beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Maka pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas sakitnya beliau dan wafatnya beliau. Ya, bagaimana kisahnya? Tentu saja ini kisahnya sangat diringkas ya. Untuk tingkat SD, ya, sirah, ya, sejarah itu kita ringkas ya, tidak banyak sekali ya. Kalau nanti terlalu banyak nanti berat ya. Insya Allah kalau ini udah diringkas mudah ya. Tapi ingat bahwasanya belajar sirah itu kita harus jeli dan teliti ya. Karena apa? Di dalamnya ada nama-nama tokohnya ya, siapa saja namanya. Kemudian bagaimana kehidupannya ya. Kemudian apa saja kejadian-kejadian pada saat itu ya. Kemudian bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Nah, kemudian juga menghafal tahun-tahun ya, ketika kejadian ini tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, seperti itu ya. Namanya belajar sirah ya, sejarah itu seperti itu ya. Maka kalau kita tidak pernah baca ya kita tidak pernah tahu. Maka dari itu Ustadz selalu mengingatkan untuk tetap murojaah ya. Setiap hari murojaah ya, jangan ditinggalkan. Ya, maka harus meluangkan waktu ya. Siapkan dan pilihlah waktu yang bisa antum untuk memurojaah pelajaran-pelajaran. Ya, taib. Mari kita bahas ya bawahnya. Kana sababu maradi Abi Bakrin As-Siddiq annahu ihtasala fi yawmin baridin fa usiba bil humma 15 yawman la yakhruju fiha ila as-salah. Wa kana ya'muru Umar bin al-Khattab an yusalliya bin nas. Sebab sakitnya Abu Bakar As-Siddiq adalah bahwasanya beliau mandi di suatu hari yang dingin. Maka beliau terkena demam selama 15 hari. Sehingga beliau tidak sanggup sholat berjamaah ya. Yang biasanya beliau radhiyallahu anhu memimpin sholat ya, menjadi imam sholat berjamaah. Karena beliau sakit, lalu beliau memerintahkan Umar bin Khattab agar menggantikan beliau untuk mengimami sholat berjamaah. Nah, apakah antum masih ingat ketika kita membahas sakitnya Rasulullah hingga beliau wafat? Ya, Rasulullah tidak sanggup untuk ikut sholat berjamaah. Kemudian apa? Memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Nah, sekarang ketika Rasulullah telah wafat, kemudian yang menjadi khalifah, yang menjadi pengganti Rasulullah adalah siapa? Abu Bakar. Nah, sekarang Abu Bakar sudah sakit, tidak mampu untuk sholat berjamaah, maka beliau apa? Menyuruh Umar bin Khattab agar menjadi imam sholat berjamaah. Ya, seperti ini nih ya. Menunjuk tapi bukan sembarangan.
ya, Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan beliau, tentu Rasulullah sudah menimbang-nimbang dan memikir-mikir bahwasanya Abu Bakar terbaik. Nah, sekarang Rasulullah telah meninggal, kemudian Abu Bakar yang menjadi pemimpin, maka Abu Bakar pun tidak sembarangan untuk menggantikan posisi beliau, ya. Maka Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa kana an-nasu yadkhuluna ilaihi yazurunahu wa huwa fil bait. Wa ma zala al-maradu bihi hatta tuwfiya Abu Bakrin masa'a lailatas thulatha li thamani layalin baqiyatin min Jumadil akhirah sanata 13 lil hijrah. Fakanat khilafatuhu sanataini wa 3 ashhurin wa 10 layalin. Kemudian orang-orang menemui dan mengunjungi beliau di rumahnya, ya, ketika para sahabat mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berbaring sakit, ya, tidak mampu untuk sholat berjamaah, maka para sahabat pun ingin mengunjungi beliau di rumahnya, ya, melihat kondisi beliau seperti apa, ya. Beliau masih dalam keadaan sakit hingga beliau wafat pada Selasa malam, 8 malam terakhir dari bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Nah, perhatikan di sini ada kata tahun, ya. Nah, inilah kita belajar sirah, berarti kita harus, ya, mengingat-ingat tahun, ya. Misalnya ketika nanti ditanya pada tahun berapakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia? Nah, jawabannya adalah pada tahun 13 Hijriah. Masa kekhalifahan atau kepemimpinan Abu Bakar adalah 2 tahun 3 bulan 10 malam. Nah, ini juga penting, ya. Beliau itu menjabat sebagai khalifah, ya, memimpin kaum muslimin itu selama 2 tahun 3 bulan 10 malam. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa shalla alaihi Umar bin al-Khattab anhu wa dufina lailan ila janib sahibihi Rasulillah wa ju'ila ra'suhu bi muhadzati katifai Rasulillah rahimahullahu wa radiya anhu wa jazahullahu 'anil Islam wal muslimin khairal jaza. Kemudian Umar bin Khattab menyolatinya dan Abu Bakar dikuburkan pada malam hari di samping makam Rasulullah. Kepala beliau diletakkan berdekatan atau di samping kedua bahu Rasulullah. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan dekat, ya, berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sejajar pas banget, tidak, ya. Rasulullah agak lebih tinggi, ya. Makanya di situ disebutkan apa? Posisi kepala Abu Bakar As-Siddiq diletakkan berdekatan dengan samping, ya, samping kedua bahu Rasulullah, ya. Jadi bukan bersejajar dengan kepala Rasulullah, bukan, ya, tapi di samping kedua bahu Rasulullah. Baik. Semoga Allah meridhoinya, ya, semoga Allah merahmatinya, dan semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan atas apa yang beliau perjuangkan untuk agama Islam dan kaum muslimin. Baik. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 1 halaman saja, ya. Ini sedikit sekali, ya, tidak apa-apa. Ya, jangan lupa untuk tetap murojaah, ya. Jangan lupa tugas hari ini adalah menghafal mufradat. Perhatikan panjang pendek dan harokat mufradatnya. Ya, perhatikan, ya, bacaan mufradatnya. Perhatikan panjang pendeknya dan harokatnya. Mufradat yang pertama, maradun, artinya sakit atau penyakit. Yang kedua, irtasala, artinya mandi. Yang ketiga, baridun, artinya dingin. Yang keempat, yazuruna, artinya mereka mengunjungi. Yang kelima, shalla ala, artinya menyolati. Yang keenam, shalla bi, artinya mengimami sholat. Yang ketujuh, dufina, artinya dikuburkan. Yang kedelapan, humma, artinya demam. Yang kesembilan, jazahullahu,
semoga Allah membalasnya. Yang ke-10, khairul jazai, artinya sebaik-baik balasan. Perhatikan cara mengerjakan tugasnya. Yang pertama, tulislah mufradatnya di buku tulis kalian masing-masing. Yang kedua, fotokan hasil tulisan mufradat tersebut lalu dikirim ke ustadz. Yang ketiga, hafalkan mufradatnya lalu disetorkan ke ustadz dalam bentuk rekaman video. Ya, dalam bentuk rekaman video. Kita cukupkan, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.